Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara ampuh dalam menghemat pengeluaran rumah tangga. Bagaimana kondisi keuangan rumah tanggamu sekarang? Apakah kamu sudah merasakan masalah keuangan karena harga barang-barang yang semakin mahal? Memang hal ini sangat menyulitkan semua orang, terlebih lagi dengan tidak seimbangnya kenaikan gaji dengan kenaikan harga barang. Gaji yang dulunya cukup untuk hidup layak terasa sangat kecil saat ini. Dari kenyataan itu, kamu terpaksa harus menghemat pengeluaran rumah tangga. Mungkin kamu sudah sering bertanya kepada orang lain yang lebih ahli tentang bagaimana cara untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Mungkin kamu sudah bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Dan kebanyakan dari mereka hanya memberikan cara-cara yang dirasa kurang praktis, seperti kendalikan keinginan belanja dan utamakan untuk membeli kebutuhan daripada keinginan. Kedua cara tadi sudah sangat benar dan memang harus sekali kamu lakukan kalau kamu menghemat pengeluaran rumah tangga. Tapi bagaimana cara praktis dalam melakukannya? Sebenarnya ada banyak cara mudah yang ampuh untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Tapi sayangnya cara-cara ini seringkali terlupakan. Berikut adalah caranya. Yang pertama, berbelanja di pasar tradisional. Saat ini kemanapun kamu pergi selalu ada yang namanya supermarket. Keberadaan mereka yang banyak dan terbilang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat kamu memilih untuk berbelanja di sana. Apalagi dengan kenyamanan tempat berbelanja yang bersih dan ber-AC. Berbeda dengan pasar tradisional yang sering dianggap kotor, ditambah lagi dengan berbagai promosi yang mereka tawarkan bagi konsumennya sehingga kamu semakin tertarik untuk berbelanja di sana dan tidak mau berbelanja di pasar tradisional. Kebiasaan inilah yang membuat kamu semakin sulit untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Harga yang dipatok untuk barang yang sama di supermarket umumnya lebih mahal daripada di pasar tradisional. Perbedaan harganya bisa saja sedikit ataupun banyak, sehingga akan berpengaruh pada besarnya pengeluaran. Jadi kalau mau menghemat pengeluaran, sebaiknya berbelanja di pasar tradisional saja. Kedua, hemat pemakaian listrik. Pengeluaran untuk listrik bisa dibilang cukup besar dalam pengeluaran rumah tangga. Semakin banyak kebutuhan barang yang menggunakan energi listrik dan semakin meningkatnya harga tarif listrik saat ini menjadi salah satu penyebab pengeluaran kamu menjadi semakin membengkak. Cara untuk mengurangi hal ini sangatlah mudah, yaitu dengan menghemat pemakaian listrik di rumah. Ada dua cara yang bisa kamu lakukan untuk melakukan penghematan listrik. Yang pertama, pilihlah produk-produk yang hemat energi. Banyak produk-produk yang mengusung keunggulan hemat energi. Kamu bisa memanfaatkan produk tersebut untuk membantu kamu dalam menghemat pemakaian listrik di rumah. Biasanya memang harga produk yang hemat energi lebih mahal dibanding yang biasa. Tapi penghematan pemakaian listrik yang diberikan akan lebih menguntungkan. Kedua, disiplin dalam menggunakan listrik. Perilaku disiplin memiliki dampak yang signifikan pada biaya listrik yang kamu bayarkan setiap bulannya. Tindakan seperti mematikan lampu saat keluar ruangan, mematikan AC saat tidak diperlukan, mematikan TV saat tidak ingin nonton, dan tindakan disiplin lainnya harus mulai dilakukan oleh setiap orang di rumahmu. Cara ini sudah terbukti ampuh untuk menghemat listrik dan pastinya menghemat pengeluaran rumah tanggamu. Ketiga, minimalisir biaya transportasi. Sepertinya sudah hampir semua orang di kota besar memiliki kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Di kota besar, memiliki kendaraan pribadi memang diperlukan untuk memudahkan kamu bertransportasi. Tapi dengan memiliki kendaraan, pengeluaran rumah tanggamu juga jadi bertambah karena ada biaya servis, bensin, tol, dan parkir. Yang bisa kamu lakukan untuk berhemat adalah pemakaian kendaraan untuk jarak-jarak yang bisa diraih dengan berjalan kaki atau gunakan sepeda. Selain hemat, kamu juga jadi lebih sehat. Tapi untuk kamu yang tidak memiliki kendaraan pribadi, jangan senang dulu, karena biaya transportasi bisa jadi sumber pengeluaran yang menguras keuanganmu. Sekarang sangat banyak pilihan transportasi yang bisa kamu pakai, mulai dari ojek, bis, angkot, Transjakarta, taksi, dan kereta. Bisa kamu gunakan tergantung kebutuhan. Tentu saja masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Kamu harus pandai-pandai memilih transportasi mana yang cocok untuk kamu pakai ke tempat tujuanmu. Biaya transportasi menggunakan taksi biasanya lebih mahal dibanding jenis lainnya karena kenyamanan yang ditawarkan. Tapi menggunakan taksi kadang diperlukan
Oleh karena itu, cerdaslah dalam memilih transportasi umum. Keempat, miliki gaya hidup sehat. Siapa bilang kalau hidup sehat tidak bisa hemat? Justru dengan bergaya hidup sehat, kamu bisa menghemat pengeluaranmu. Kamu harus tahu bahwa biaya kesehatan itu tidak murah. Biaya perawatan di rumah sakit itu tidak murah. Bahkan untuk obat-obatan yang kamu beli, meski terlihat murah, tapi jika sering dibutuhkan akan jadi mahal. Kalau kamu memiliki gaya hidup sehat, kamu akan bisa meminimalisir kemungkinan karena sakit sehingga biaya untuk kesehatan juga jadi berkurang. Kelima, kurangi nongkrong. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan banyak orang saat ini adalah keseringan nongkrong. Pergi nongkrong bersama teman-teman memang diperlukan sebagai bagian dari bergaul. Tapi bukan berarti kamu harus melakukannya setiap hari. Mengapa? Karena ketika nongkrong, kamu pasti akan mengeluarkan uang. Berapapun nominalnya, tetap saja itu uang. Tersebarnya kafe di mana-mana menjadi pemicu bagi banyak orang untuk sering nongkrong. Meskipun kamu hanya membeli secangkir kopi saja di sana, yang harganya berkisar 20 ribuan, tapi jika dilakukan setiap hari dalam sebulan, kamu sudah mengeluarkan uang 600 ribu. Itu hanya untuk secangkir kopi, belum ditambah dengan cemilan. Jadi terbayangkan betapa mahalnya pengeluaran untuk hangout atau nongkrong. Kalau mau hemat, ayo kurangi kebiasaan nongkrongmu. Hemat pangkal kaya. Semua orang pasti memiliki keinginan untuk kaya, tapi tidak semua orang mau untuk berhemat. Saya yakin bahwa kamu pasti ingin agar rumah tanggamu bisa terus hidup sejahtera secara finansial. Jadi kamu harus bisa menghemat pengeluaran rumah tangga dengan cara-cara mudah tadi. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu terlalu cemas soal uang. Membicarakan masalah keuangan selalu menjadi topik utama bagi setiap keluarga. Bahkan isu ini membuat kamu tidak bisa tidur, kehilangan selera makan, pusing, dan berbagai gejala gangguan kesehatan lainnya. Tahukah kamu kalau gejala tersebut mengindikasikan kamu mengalami money anxiety disorder atau gangguan kecemasan keuangan? Diambil dari Suara Tunaiku. Berikut tanda-tanda yang bisa kamu baca kalau mengalami masalah ini. Yang pertama, pengeluaran yang tidak terkendali. Orang yang pengeluarannya tidak terkendali seringkali memang tak sadar ketika membelanjakan uangnya untuk beragam hal. Mereka bisa dibilang terjebak dalam lingkaran setan. Mereka seringkali gugup setelah sadar membelanjakan uangnya dan akhirnya menimbulkan rasa cemas sehingga tidak nyaman ketika belanja lagi setelahnya. Kedua, menimbun banyak barang belanjaan. Belanja hal yang tak penting seringkali dilakukan tanpa sadar. Kadang lebih parahnya lagi, barang tersebut dibeli tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya banyak barang yang dibeli malah tak digunakan pada akhirnya. Barang pun tertimbun dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merawat barang-barang tersebut. Ketiga, berhemat untuk tujuan yang salah. Orang yang mengalami anxiety disorder ada yang takut sekali untuk mengeluarkan uang, dan bahkan mereka seringkali menimbun uang sehingga mengalami underspending. Hal ini seringkali ditandai dengan orang tersebut tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok seperti kesehatan. Padahal kesehatan adalah hal yang penting. Mereka sengaja tak memenuhinya kalau mengalami hal ini. Keempat, mengendalikan keuangan anggota keluarga lain. Kalau kamu sudah menikah, tanda lain orang yang mengalami money anxiety disorder biasanya akan mengendalikan keuangan anggota keluarga lainnya atau pasangan mereka. Hal ini berpengaruh buruk dan menjadi bumerang. Salah satunya adalah membuat keretakan rumah tangga. Itu dikarenakan tanpa sadar kamu menyulitkan akses terhadap keuangan pasangan. Kelima, berbohong soal keuangan. Gejala lain saat pasangan mengalami money anxiety disorder yaitu berbohong soal keuangan mereka terhadap pasangan. Mereka tidak terbuka dengan kondisi keuangan, bahkan dengan pasangan sekalipun. Mungkin kamu juga pernah melakukan hal ini. Sebaiknya mulai coba hentikan dan jujurlah soal keuangan. Keenam, memiliki budaya boros. Sebagian orang tua biasanya tak akan ragu mengajak keluarganya untuk mengeluarkan uang. Sebenarnya, ini adalah gambaran kamu terlalu memanjakan anak dengan cara menuruti segala keinginannya. Hal ini bisa berujung pada budaya boros pada anak. Sebab hal ini mempengaruhi lingkungan, budaya, dan pandangan anak ke depannya. Ketujuh, cemas memikirkan uang. Masalah keuangan ini memang selalu menimbulkan kecemasan. Tapi pada orang yang normal, hal ini tak akan membuatnya berpikir hidupnya akan segera berakhir. Orang yang mengalami money anxiety disorder biasanya akan merasa hidupnya tak akan lama lagi. Inilah yang membuat kehidupannya mundur dan persoalan keuangannya semakin parah.
Kedelapan, meminjam uang di banyak tempat. Tanda lainnya adalah seseorang meminjam uang di banyak tempat untuk memenuhi kondisi keuangannya. Bisa dikatakan, ini adalah bentuk kepanikan keuangan dari orang tersebut. Ingat, meminjam uang bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah. Terlebih kalau kamu meminjam di banyak tempat, ini justru akan menimbulkan masalah baru. Kesembilan, berkali-kali menjual barang. Seseorang yang merasa buntu dalam memikirkan jalan keuangan untuk masalah keuangannya, seringkali menjual barang yang dimilikinya. Sesekali tak masalah, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, hal ini tentunya buruk. Bukan hanya barang bekas yang tak terpakai lagi yang dijual, apapun dijual untuk memenuhi kebutuhan. Ke-10, curang dalam mendapatkan uang. Kondisi keuangan yang memburuk juga seringkali membuat orang terpaksa berbuat jahat. Misalnya, menaikkan anggaran program perusahaan sampai nominal tertentu yang tak wajar hanya untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang tak jauh berbeda seperti ini juga bisa jadi salah satu tandanya. Money anxiety disorder memang harus segera diatasi. Sebab kalau dibiarkan berkelanjutan, maka akan memicu masalah kesehatan pada orang tersebut. Bahkan bukan hanya kesehatan saja, tapi mental dan fisiknya juga bisa terganggu. Orang tersebut bisa coba mengatasinya dengan menganggap hal yang berhubungan dengan keuangan hanya sebuah tantangan saja. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.